Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini kita selamat siang atau selamat mendekati sore, Ibu Dwi Indah dan Bu Inneke. Pada kali ini Selamat siang mendekati sore, Pak. Selamat sore, Pak Bayu. Pada kali ini saya sebagai melakukan supervisi atau menjadi observer pada pelaksanaan coaching yang dimana coaching kali ini coachnya Bu Dwi Indah dan coachingnya adalah Bu Inneke, betul ya? Iya Bu, iya Pak, betul Pak. Ibu-ibu, saya panggil jadi ibu-ibu, harus paham dulu bahwa sebelum melaksanakan saya akan bertanya kepada coach tentang coaching yang kali ini, di mana pertanyaan itu tidak lupa atau tidak keluar jalur, tetap pada coaching menggunakan tahapan tirta, di mana tahapan tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan ada tanggung jawab. Nah, Bu Irma sebagai coach, kira-kira apa kompetensi yang akan dilakukan atau dikembangkan oleh Bu Irma sebagai coach? Mohon maaf Pak Bayu, Bu Indah Pak Bayu. Bu, ya Allah. Bu Dwi Indah. Ya, Bu Dwi Indah. Pak Bayu. Baik Pak Bayu, saya akan menjawab Pak Bayu. Untuk kompetensi sebagai coach, yang pertama yaitu adalah kehadiran penuh Pak Bayu. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Pak Bayu. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi apa yang atau kompetensi coaching mana yang yang dikembangkan? Tadi kan kompetensinya ada 3 nih. Yang lebih spesifik, kompetensi mana yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik? Untuk kompetensi yang lebih spesifik Pak Bayu, saya akan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak Bayu. Nah, kemudian berarti membuat pertanyaan berbobot ya itu menjadi kompetensi spesifik ya Bu ya. Berarti lebih spesifik lagi, Bu Dwi Indah ini untuk mengarahkan coach supaya lebih berpikir dan menggali ide-idenya ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan di pasca observasi. Selanjutnya saya persilakan Bu Dwi Indah dan Bu Inneke untuk melakukan coaching. Monggo silahkan. Baik Bapak Bayu, terima kasih Bapak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Inneke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Dari ekspresi wajah Bu Inneke, kok tampaknya kayak kurang semangat ya Bu Inneke? Apa ada masalah Bu? Iya ini Bu, saya perlu di coaching. Apa Bu Dwi ada waktu hari ini? Alhamdulillah Bu Inneke, saya ada waktu buat Bu Inneke. Dengan senang hati. Apa ada masalah apa Bu Inneke? Jadi begini Bu Dwi, saya ini melihat murid-murid saya ketika saya ajar itu mereka cenderung pasif ya, kemudian tidak bersemangat gitu dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas, begitu Bu Dwi. Oh, jadi Bu Inneke mau curhat nih masalah murid-muridnya yang kurang aktif dan kurang bersemangat. Begitu ya Bu Inneke ya? Iya.
betul sekali. Bu Ineke, bisa ceritakan detail masalahnya seperti apa Bu Ineke? Jadi begini, pada saat saya masuk kelas, saya biasanya itu mengawal salam dan tegur sapa untuk membuat situasi lebih nyaman begitu betul ya. Kemudian saya absensi siapa aja yang tidak masuk pada hari itu. Kemudian setelah saya menjelaskan materi itu anak-anak merasa kelihatannya itu bosan begitu loh dan tidak antusias sehingga mereka sikapnya itu pasif dalam pembelajaran. Ketika saya tanya itu mereka jawabnya itu asal-asalan begitu. Oh gitu. Jadi anak-anak ya walaupun aktif di kelas tapi menjawabnya asal-asalan ya gitu ya Bu Ineke ya. Iya, jadi mereka itu pasif. Jadi ya memang kurang semangat gitu ya. Iya, tidak bersemangat dalam belajar. Nah, kira-kira Bu Ineke, apa sih yang menyebabkan mereka itu kok bisa seperti itu kalau menjawab di kelas asal-asalan, kurang bersemangat? Itu kenapa kok bisa seperti itu Bu Ineke? Bisa karena metode yang saya pakai itu kurang menarik bagi mereka, kurang kurang bisa menggugah semangat mereka untuk belajar dengan saya di kelas sehingga mereka itu sangat pasif sekali dalam belajar. Baik Bu Ineke, kira-kira Bu Ineke, dari hal seperti itu, kondisi ideal seperti apa yang Bu Ineke inginkan kepada siswa Bu Ineke pada saat proses pembelajaran? Iya, saya ingin mereka itu aktif berbicara, terutama dalam bahasa Inggris ya, tidak pasif. Ketika saya sedang menerangkan, saya ingin mereka itu bertanya secara aktif begitu. Betul. Nah, kira-kira rencana untuk menyelesaikan masalah bagaimana Bu? Untuk menyelesaikan masalahnya Bu Ineke? Ya, saya sudah punya rencana ini ke depannya. Ya. Bagaimana Bu Ineke? Ya, pembelajaran yang berkolaborasi Bu Dwi. Jadi, kelas itu saya akan membentuk kelompok. Jadi mereka itu belajar berkelompok. Kemudian saya bagi kelompoknya itu dengan di tiap kelompok itu akan ada siswa yang memiliki kemampuan lebih dari yang lainnya. Kemudian saya beri bahan untuk berdiskusi dengan mereka sehingga mereka itu mau berbicara aktif dengan mereka. Nah, itu rencana saya untuk kedepannya, Bu. Begitu ya Bu Ineke ya. Untuk langkah-langkahnya Ibu Ineke supaya bisa melakukan langkah tersebut, bagaimana Bu Ineke? Jadi yang pertama itu saya akan meminta saran di grup MGMPS sekolah bersama teman-teman. Saya akan sharing apakah metode kolaboratif yang akan saya terapkan nantinya itu apa sudah efektif. Kemudian berikutnya saya akan membuat rencana pembelajaran ya yang sesuai dengan kondisi dan situasi di kelas saya. Kemudian yang berikutnya saya akan menyiapkan materi yang menarik ya, yang bisa menggugah semangat siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Itu langkah-langkah yang saya sudah siapkan, Bu. Oh, bagus sekali, luar biasa langkah-langkahnya Bu Ineke. Bu Ineke, apakah ada pihak lain Bu Ineke yang dapat ditambahkan dalam menyusun rencana Bu Ineke? Biasanya saya dibantu oleh seorang rekan dalam membuat rencana pembelajaran tersebut. Dia biasanya ini rekan dalam MGMP sekolah Bu Dwi ya, biasanya itu saling bertukar bertukar pendapat mengenai
modul atau bahan ajar yang akan saya pakai dalam pembelajaran berikutnya untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini. Nah, kira-kira dalam rekan itu dalam bentuk tim atau tim MGMP atau beberapa rekan Bu Ineke? Beberapa rekan aja, tidak semuanya, jadi 1 atau 2 orang saja. Oh begitu Bu Ineke. Baik Bu Ineke, kapan kira-kira Bu Ineke rencananya akan dilakukan? Saya akan melakukannya minggu depan pada saat pertemuan yang berikutnya, karena jadwalnya 1 minggu 1 kali untuk bahasa Inggris. Baik Bu Ineke, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tersebut Bu Ineke? Untuk persiapannya saya kira 2-3 hari sudah selesai. Cukup Jadi ya? minggu depan tinggal menerapkan aja di kelas, gitu Bu. Oh begitu, baik Bu Ineke. Komitmen seperti apa yang Bu Ineke lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik Bu Ineke? Jadi komitmen saya harus bisa menyemangati murid sehingga mereka tidak lagi pasif belajar di kelas dengan menggunakan metode yang saya akan terapkan, yaitu metode pembelajaran berkolaborasi. Jadi saya dengan metode yang baru, maka mereka akan dapat secara aktif ya mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas, gitu betul. Suaranya tidak terdengar, Ibu Dwi. Bisa diulangi lagi. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Masih belum terdengar Bu Dwi. Mungkin pakai HP aja enggak apa-apa Bu Dwi. Biasanya pakai laptop lebih sulit nyantolnya. Iya. Memang kalau pakai HP itu cepat. Ini saja nggak pakai headset headsetnya saya copot. Iya, kadang-kadang Pak Bayu juga sinyalnya itu terganggu Pak. Jadi suaranya kedengar, tapi bahasa raut mukanya itu tetap gitu loh Pak, nggak bergerak. Nggak bergerak. Iya, sudah ngomong tapi Iya, diam gitu loh. bisa ini. Mulai bisa. Iya, tinggal. Saya itu. Oke. Tapi enggak apa-apa, Bu. Oke, enggak. Oke, ini sudah. Oke, lanjut Bu Ineke. Ya. Seberapa yakin Bu Ineke dalam mencapai tujuan ini, Bu Ineke? Saya sangat yakin sekali akan berhasil, karena dengan belajar berkelompok kan mereka bisa berdiskusi dengan materi yang saya berikan di kelompok mereka masing-masing. Jadi mereka pasti berbicara dengan rekannya untuk membahas apa dari pertanyaan ini, seperti itu Dwi. Saya yakin sekali nanti mereka akan aktif berbicara, tidak lagi pasif. Jadi akan saling bertukar pendapat ya Bu Ineke ya dengan teman-temannya begitu, dan kelas akan menjadi aktif. Ya. Kira-kira Bu Ineke, kalau kita rating dari 1 sampai 10 menurut Bu Ineke ada di posisi berapa Bu Ineke? Di posisi 8 Bu Dwi. Karena ini kan mengawali begitu dengan menggunakan metode pembelajaran ini.
Baik Bu Ineke, bisa memberi gambaran gimana rating 8 yang dimaksud sama Bu Ineke itu seperti apa? Gambaran Jadi rating siswanya. 8 itu nanti saya beri mereka itu LKPD bersama kelompoknya. Kemudian mereka akan berbincang, berdiskusi dengan teman kelompoknya itu untuk menyelesaikan LKPD yang saya berikan. Nah, dari gambaran ini saya sudah mendapatkan apa ya, gambaran bahwa mereka itu nantinya secara berkelompok akan berdiskusi. Jadi tiap person itu pasti akan, jadi mereka itu masing-masing akan menyampaikan Pendapatnya gitu. Baik Bu Ineke, nanti jika Bu Ineke sudah melakukan itu, baik Bu Ineke, ya Bu Ineke. Jadi, halo Bu Ineke, dengar Ya. Bu Ineke? Ya. Ya. Jadi nanti jika Bu Ineke sudah melakukan itu, kita lihat perkembangannya ya Bu Ineke ya, bagaimana Ya, betul. anak-anak. Ya. Nah, mungkin ada hal lain yang ingin Ibu Ineke tanyakan? Cukup Bu Dwi, karena saya mau masuk kelas ini sebentar lagi ya. Ya, baik Bu Ineke. Bagaimana perasaan Bu Ineke setelah berbincang-bincang hari ini? Ya, saya merasa lega setelah berbincang-bincang dengan Bu Dwi karena saya sudah menemukan jalan keluar ya bagi menghadapi hari ini. Terima kasih untuk waktunya Bu Dwi ya. Sama-sama Bu Ineke. Saya juga merasa senang sekali mendengarkan berita dari Bu Ineke. Semoga kita bisa selalu saling berbagi ya Bu Ineke ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima Ibu. kasih Bu Ineke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Dwi Indah sudah selesai? Sampun Pak Bayu, sudah selesai Pak Bayu. Iya, Siap, Pak Bayu. siap. Oke, ini luar biasa tadi ini percakapan Bu Ineke dan Bu Dwi Indah sebagai coach dan kucingnya ini sangat luar biasa. Kemudian kita lanjutkan, saya di pasca observasi ini, saya mau bertanya pada coach, terutama Bu Dwi Indah, apakah yang tadi dilakukan, kucing yang dilakukan Bu Dwi Indah dan Bu Ineke itu sudah sesuai dengan indikator yang Bu Dwi ajukan di pra observasi? Sudah sesuai Pak, sudah sesuai Pak Bayu. Jadi saya sudah menemukan indikatornya, yaitu menemukan atas permasalahan dari kucing saya hadapi, begitu Pak Bayu. Ya, berarti sudah ya. Oke. Sudah sesuai. Selanjutnya saya ingin memberikan gambaran ya atau tanggapan tentang kucing yang panjenengan lakukan bersama Bu Ineke. Pertama, saya sudah melihat dan mendengarkan kucing dari panjenengan berdua itu, dan di dalam kucing ini sudah terdapat ya, tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang memiliki makna lebih dalam, menggali permasalahan dari kucing. Kemudian di selanjutnya juga sudah ada perencanaan tindak lanjut ya dari kucing, dan perencanaan tindak lanjut itu ditanyakan oleh coach dengan sangat baik. Terus juga siapa yang membantu dan bagaimana perasaan saat di kucing sudah tergali semuanya. Ya. Selanjutnya Bu Dwi Indah, dari 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coach, kira-kira kompetensi mana yang akan lebih didalami atau dikembangkan oleh Bu Dwi Indah sebagai coach? Baik Pak Bayu,
Sebagai coach, saya ingin mendalami pada kompetensi, yaitu yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh dan kompetensi pada mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach saya, Pak. Oke, waduh, mantap sekali nih. Tadi pertanyaan berbobotnya juga sudah lebih eksploratif lah terhadap permasalahannya. Oke, Bu Dwi Indah sebagai coach, saya ucapkan terima kasih, luar biasa sekali coaching yang panjenengan lakukan dengan coach Bu Inneke. Oleh karena itu, atas waktunya, mudah-mudahan kedepannya Bu Dwi Indah bisa menjadi coach yang lebih baik. Terima kasih Pak Bayu. Dan buat Bu Inneke menjadi pembelajaran yang berharga, dicoaching oleh Bu Dwi Indah. Saya rasa saya cukup sekian. Terima kasih Pak Bayu. Saya terhadap berdua, terutama coachnya Bu Dwi Indah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Sama. Sudah